analisa teknikal mingguan ya. Dan di kesempatan kita kali ini ya, kita akan melihat seperti apa, bagaimana perkembangan dari pergerakan GBP USD dan juga emas dan juga pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Dan kita akan memulainya terlebih dahulu melihat seperti apa ya perkembangan terbaru ya terkini dari GBP USD yang bisa menjadi satu acuan bagi para trader dan para investor untuk mengambil keputusan dalam trading ya. Dan ini sekali lagi hanya sebuah sharing tentang kondisi teknikal dan bukanlah merupakan satu rekomendasi untuk melakukan kegiatan trading. Jadi disclaimer tetap berjalan. Terima kasih. Baik, saya mulai ya. Untuk GBP USD ya, kita perhatikan masih dalam tren penurunan di time frame monthly ya. Pada time frame monthly memang penurunan yang terjadi ini belum ada tanda-tanda reversal ya. Berbeda mungkin nanti di daily ada tanda-tanda reversal, tapi di monthly-nya sendiri arus sell-nya ini masih kuat sekali ya. Saya lihat ya dalam pandangan dari candle ya, bagaimana candle yang hitam ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berbanding dengan 1, 2, 3, 4 ya. 10 candle hitam berbanding dengan 4 candle putih ya. 10 candle penurunan berbanding dengan 4 candle kenaikan ya. Jadi tentu yang black candle akan lebih menang ya, candle hitamnya akan lebih menang. Kemudian juga ini kita lihat ya masih turun juga untuk kecuramannya sendiri ya. Kita perhatikan dari sini ya. Iya. Ini ya, seperti ini. Jadi masih masih cukup ya masih cukup besar lah ya tren dari penurunan GBP USD ini. Dan artinya bisa kita simpulkan secara monthly, candle hitamnya lebih banyak, 10 candle hitam, candle kenaikannya adalah 4 ya, 10 lawan 4 tentu menang yang candle hitam. Kemudian tren lainnya, tren 1, 2, 3 semuanya tren penurunan, dan kemudian candle yang terakhir pun juga masih candle hitam. Jadi kesimpulannya untuk monthly-nya GBP USD masih tren turun. Berlanjut, kita lanjutkan ke weekly ya. Nah, untuk weekly-nya sendiri kita perhatikan ini, kita hapus dulu ya karena sudah menyesuaikan dengan time frame yang baru yaitu weekly. Ya, untuk weekly-nya sendiri kita lihat candle hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 candle hitam berbanding dengan candle putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 15 banding 7 ya. Jadi 15 candle hitam ya berbanding dengan 7 candle putih ya, candle naik ya. Artinya menang yang hitam berarti ya. Dan kemudian trendline 1, 2, 3, 4 ya. Trendline-nya semua trendline penurunan ya. Jadi kemudian candle yang terakhir putih ya, candle naik. Tapi ini belum menjadi satu acuan apapun ya, hanya sekedar reversal sementara lah ya kalau kita lihat. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan untuk weekly-nya GBP USD ini masih tren turun ya. Kenapa? 1, 2, 3, 4 garis trendline menunjukkan penurunan. Kemudian candle hitam, candle penurunan ada 15 berbanding dengan candle putih yang hanya 7 candle saja. Lanjutkan ke daily. Untuk daily-nya ya, kita cek kembali ya, daily
Oke, yang ini turun, kemudian ya ini candle kenaikan ya, berarti peristiwa terkininya ada di area yang naik ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi monthly-nya turun, weekly-nya turun, kesimpulannya tadi monthly-nya turun, kesimpulannya weekly-nya turun. Nah sekarang daily-nya ya, secara tren utama GBP USD masih turun. Nah tetapi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 hari terakhir ya, kita hitung yuk. Ini trennya naik ya. Oke, minornya trennya naik 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 candle naik berbanding 3 candle turun ya. Di bagian sininya sideway ya, 1, 2, 3, 4, 5, 2 lawan 3, candle hitamnya 3, candle putihnya 2 di area ini. Nah, jadi ini adalah sebuah gerakan reversal ya, reversal dari GBP USD pada time frame daily, dan reversal ini akan menjadi lebih valid ya, karena di sini dia juga udah break ya. Saya di minggu sebelumnya udah menyampaikan di video minggu lalu ya, kalau garis ini terbreak ya, maka bisa menjadi tanda sebuah reversal bagi GBP USD waktu itu ya, dengan catatan dia terbreaknya satu body candle ya. Tapi di sini bukan satu body, karena seperempat bodinya masih terperangkap. Nah ini kan sudah keluar nih satu body candle. Nah apakah kenaikannya ini bisa naik lagi, ataukah dia akan terganjal malah turun lagi ya. Jadi syaratnya di trendline ini ya, kalau GBP USD mampu menembus ya, candle dari GBP USD mampu menembus garis trendline yang ini ya, area yang ini ya, maka GBP USD akan melanjutkan kenaikannya. Tapi jika tidak sanggup menembus ini dalam satu body candle ya, GBP USD akan lanjut turun ke bawah, terlebih ya dengan dia membreak ya, breakdown garis trendline kenaikan ini ya. Ini yang harus diperhatikan ya, ini harus hati-hati. Dan kalau kita lihat titik krusialnya ya, nah ini ya, saya dekatkan lagi. Nah ini ya, lebih, kalau di sini agak jauh ya, di sini lebih dekat lagi. Jadi konfirmasinya GBP USD harus membreak trendline yang ini, trendline atas, untuk melanjutkan kenaikannya, atau dia harus membreak trendline yang bawah ini ya, support trendline ya. Ini resistance trendline, ini support trendline-nya. Kalau dia break ini, dia lanjut naik. Tapi jika tidak sanggup dia membreak ini dan malah membreakdown ini, maka GBP USD akan mengikuti gerakan induknya, yaitu monthly dan weekly. Itu jadi GBP ini bersyarat lah ya pergerakannya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, ini trendline yang agak banyak. Nah juga di sini ada nih resistennya ya, garis merah ini. Nah, berarti dia harus membreak ini dulu, garis resistennya juga ya, untuk dikatakan dia memiliki potensi untuk uptrend bagi GBP USD. Tapi ini belum ada penembusan ya, jadi kita hanya bisa wait and see ya. Wait and see apa? Wait ya, terjadinya wait, kita menunggu, dan kita see ya, melihat apakah terjadi break up atau breakdown. Itu ya kuncinya. Kemudian untuk Fibonya ya, untuk Fibonya lumayan bagus saya lihat ya. Candle ini GBP USD berada di atas 0,23, berarti target berikutnya adalah 0,38 ya. Nah selama si candle ini masih berada di atas 0,23 ya, atau berada di area-area 0,23 ya, ini masih sehat bagi GBP USD, masih bagus ya, karena dia punya tujuan untuk bisa up ke 0,38 nya ya. Tapi kalau dia bablas nembusin si support 0,23 ini ya, berarti GBP USD berpeluang ambruk lagi ke 0, ke garis Fibonya 0, dan itu jelas akan sebuah penurunan yang cukup dalam ya. Jadi kalau target kenaikannya kita lihat ya di 0,38, berarti kalau dia naik ke 1,21an ya. Tapi kalau dia turun ya, menembus 0,23 ini ke bawah, dia akan balik lagi ke sini 1,17 ya, gitu ya.
Kemudian dari indikator ya, kalau dari indikator sendiri monthly masih turun lah ya, MACD ya, RSI juga masih turun mau ke oversold, kemudian stochastic juga mau turun ke oversold, ATR-nya juga sepi ya, kurang lebih 471 pip ya bulanannya pergerakannya. Kemudian weekly ya, untuk weekly-nya sendiri kita lihat masih negatif ya. RSI-nya masih di bawah 30 ya. Stochastic juga mau cross tapi belum cross ya, tapi ada peningkatan trader yang masuk ke dalam GBP USD ini. Terakhir untuk GBP kita perhatikan MACD-nya masih negatif ya. Nah, di sini sudah ada cross ya, signal line dari MACD sudah cross ya, untuk membantu ya sebagai tanda waspada bahwa GBP USD bisa naik ya. Ini ada ancang-ancang nih ya. Kalau RSI juga kita lihat ya, secara trennya bergerak naik, kemudian stochastic yang di sini naik ya, tapi hati-hati nih ya, hati-hati ada dead cross di stochastic ya. Ini ya, ada dead cross di stochastic yang mungkin harus menjadi hal yang diwaspadai bagi para trader. Dan kemudian di sini ATR-nya juga menurun. Nah, jadi simpulannya kalau menurut saya ya, GBP USD ini bersyarat ya. Kalau dari syarat trendline ya, dia mampu membreak ya resisten trendline-nya ya dalam satu body candle ya, maka GBP USD akan lanjut naik. Tapi kalau dia membreak ya support trendline-nya dalam satu body candle ya, GBP USD mau nggak mau harus mengikuti keinginan dari induknya ya, yang ada di monthly dan weekly, dan juga indikator yang ada di monthly dan weekly bahwa GBP USD akan tetap berlanjut seperti itu. Jadi kalau kenaikannya ya tidak akan begitu kuat lah ya, tapi kalau dia turun akan sangat kuat ya. Dikonfirmasi dulu dengan garis trendline yang tadi di video saya sebelumnya.